Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Mas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut untuk membahas tentang pengenalan basic dari perangkat Kisco. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Untuk materi pertama, kita akan langsung untuk menjelajah ataupun akan mempelajari perintah dasar dari Kisco. Seperti contoh di sini kita bisa tambahkan satu perangkat switch terlebih dahulu sebagai alat untuk melakukan uji coba. Kita bisa gunakan yang ini, lalu kita tambahkan ke sini. Kemudian coba kita buka di dalam perangkat switchnya, kemudian kita pergi ke dalam menu CLI. Nah, dan di sini itu ada satu keterangan di sebelah tulisan switch itu ada tanda seperti tanda lebih dari ataupun lebih besar. Jika di dalam konfigurasi kita itu muncul tanda seperti itu menandakan bahwa saat ini kita itu berada ataupun kita itu memiliki hak akses untuk user. Dan jika kita cek dengan salah satu tombol yaitu dengan tanda tanya, maka di sini akan ditampilkan komen apa saja yang bisa kita gunakan sebagai user di ataupun di switch ini. Nah, dan untuk hak akses user itu merupakan hak akses yang paling rendah, yang artinya bahwa tidak banyak komen yang bisa dilakukan dan hanya sedikit komen yang bisa dilakukan untuk hak akses user ini di dalam perangkat Kisco. Kemudian setelah itu ada mode yang kedua. Jika kita mengetikkan komen enable di sini, itu tandanya akan berubah menjadi tanda pagar. Jika diperhatikan di sini, itu di sebelah switch berubah menjadi tanda pagar. Nah, untuk tanda pagar ini memiliki mode ataupun memiliki hak akses sebagai privilege, yang mana artinya privilege ini memiliki komen ataupun memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan user. Jika kita cek dengan tanda tanya, maka itu komennya lebih banyak dibandingkan dengan hak akses user. Jika kita tekan tombol spasi di sini, itu akan muncul semua komennya dan dilihat bahwa komennya itu lebih banyak dibandingkan hak akses dari user. Di mode ketiga itu adalah mode yang bisa melakukan segalanya ataupun bisa melakukan konfigurasi secara luas ataupun menyeluruh. Itu ada yang namanya hak akses global konfigurasi dengan cara masuk yaitu adalah config terminal. Masukkan komen config terminal. Kemudian jika kita enter, dan kita cek dengan tanda tanya di sini, itu akan menampilkan semua konfigurasi yang tersedia di dalam perangkat Kisco ini. Dan untuk global konfigurasi ini, yaitu adalah hak akses tertinggi di dalam suatu perangkat Kisco, yang dimana dia bisa melakukan semua konfigurasi yang diperlukan. Karena ini merupakan hak akses tertinggi, maka dia bisa mengatur hak akses yang ada di bawahnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung lanjut untuk melakukan salah satu uji coba ataupun praktek, yaitu dengan service password encryption, yang dimana untuk service password encryption ini adalah tujuan utamanya kita itu melakukan pengamanan ataupun menambahkan password di dalam konfigurasi kita agar konfigurasi kita itu tidak terkena hack. Caranya yaitu misalkan kita masuk di perangkat switch nih ya, seperti ini. Kita masuk ke perangkat switch. Kemudian di sini jika kita masuk ke dalam menu privilege, itu tidak akan dimintai suatu password apapun. Dan di sini kita itu bisa menambahkan password ketika kita ingin melakukan konfigurasi, yaitu dengan cara mengetikkan komen enable. Untuk caranya itu kita bisa masuk ke dalam menu config global terlebih dahulu, kemudian kita bisa tuliskan komen yaitu enable password. Kemudian kita bisa masukkan password yang ingin kita tuliskan. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan nama saya yaitu adalah Dimas. Kemudian bisa kita enter, dan setelah itu bisa kita exit terlebih dahulu. Kita exit lagi sampai kita kembali ke bagian menu user. Kemudian bisa kita coba untuk masuk dengan komen enable, kemudian kita lanjutkan. Dan di sini itu akan muncul permintaan untuk memasukkan password. Jika sebelumnya kita tidak dimintai password sama sekali, setelah kita menggunakan komen enable password, itu akan dimintai keterangan password jika kita itu ingin masuk ke dalam mode konfigurasi. Kita bisa masukkan saja di sini, pastikan passwordnya benar, maka sudah bisa masuk ke dalam menu access privilege ini. Setelah itu, jika kita ingin melihat ataupun mengecek password yang ada di menu privilege ini, kita bisa ketikkan komen yaitu show run seperti ini. Bisa kita enter, dan di sini terdapat keterangan untuk enable password itu adalah Dimas seperti ini, seperti yang saya buat barusan. Nah, namun dengan password ini itu menurut saya ataupun sebenarnya itu masih kurang aman. Karena jika kita sudah bisa masuk ke dalam menu privilege ini, kita itu bisa melihat langsung passwordnya. Nah, maka dari itu ada satu lagi cara pengamanan, yaitu dengan menggunakan enable secret, yaitu dengan cara kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu, kita itu masuk ke dalam menu config terminal ataupun global konfigurasi.
dengan komen conft seperti ini. Kita enter, kemudian kita tuliskan komen yaitu enable secret, kemudian kita masukkan untuk passwordnya. Bisa kita enter, kemudian jika kita exit lagi sampai kembali ke menu awal. Dan jika kita ingin masuk ke dalam access privilege, itu kita bisa memasukkan keduanya ataupun bisa memasukkan salah satu password di antara kedua yang kita buat tadi. Saya akan coba untuk masuk dengan menggunakan secretnya, dan itu sudah bisa. Dan kita bandingkan jika kita mengetikkan komen show run. Di sini itu ada dua. Yang pertama adalah enable password yang kita buat tadi, itu passwordnya masih terlihat seperti ini, yaitu Dimas. Sedangkan untuk enable secret itu akan diubah menjadi kode-kode seperti ini, ataupun akan menjadi simbol, lambang, huruf, angka, dan lain-lain yang tidak bisa dibaca oleh orang awam. Dan maka untuk enable secret ini menurut saya itu lebih aman daripada password yang biasa. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah password biasa yang kita buat itu tidak bisa disembunyikan seperti yang dilakukan oleh enable secret? Jawabannya bisa. Itu ada caranya, dan caranya adalah dengan melakukan satu komen yang bernama service password encryption. Kita bisa tuliskan di dalam menu konfigurasi global, yaitu service password encryption. Bisa kita enter, dan jika kita cek lagi dengan komen show run, kita bisa keluar terlebih dahulu dan kita cek dengan komen show run. Maka di sini untuk passwordnya itu sudah berubah menjadi kode, angka, dan huruf, dan juga simbol yang tidak bisa dibaca secara awam. Meskipun seperti ini, untuk enable passwordnya itu masih bisa diakali. Ada satu situs di Google yang dia itu bisa memecahkan kode seperti ini dan bisa mengetahui untuk passwordnya. Kalian bisa cari-cari saja sendiri. Jika kalian ingin menjadi hacker ataupun yang lain, mungkin itu bisa berguna ke depannya. Oke, setelah itu kita akan langsung untuk lanjut melakukan konfigurasi IP terhadap router. Jika sebelumnya kita itu sudah melakukan konfigurasi IP itu melalui perangkat switch ataupun PC, kita kali ini akan fokus untuk melakukan konfigurasinya itu di dalam router. Kita akan menambahkan perangkat yaitu satu router, satu switch, dan 3 PC. Tetapi di sini kita itu akan membuat bahwa ada dua jaringan ataupun ada dua network di sini, yaitu untuk PC 1 dan PC 2 itu terdapat dalam network pertama, dan PC 3 itu terdapat di network kedua. Nah, jika seperti ini, maka untuk PC 1 dan 2 dengan PC 3 itu terdapat perbedaan segmen ataupun blok subnet, ataupun bisa juga disebut dengan network, yang dimana itu akan mengakibatkan tidak bisanya terhubung untuk ketiga PC ini. Yang bisa terhubung itu hanya PC 1 dan PC 2, sedangkan jika PC 1 dan 2 ingin terhubung dengan PC 3 ataupun sebaliknya, itu tidak akan bisa. Nah, maka seperti itu kita bisa melakukan yang namanya itu proses routing melalui perangkat router tentunya. Di sini kita bisa langsung mulai konfigurasinya saja di dalam perangkat router. Kita kali ini akan coba untuk melakukan konfigurasi di dalam menu CLI. Kita bisa langsung untuk melakukan konfigurasinya, yaitu pertama kita tentunya masuk ke dalam menu konfigurasi global dengan cara enable, kemudian kita lanjutkan dengan conf ataupun config terminal. Setelah kita berada di konfigurasi global, kita akan menuju ke interface yang mengarah ke setiap network terlebih dahulu. Kita akan melakukan ke network pertama, yaitu pada interface FA00. Kita bisa masuk dengan komen inet ataupun interface, kemudian FA0/0. Bisa kita enter. Setelah itu kita nyalakan portnya terlebih dahulu ataupun port statusnya terlebih dahulu dengan komen no shutdown. Bisa kita enter lagi. Setelah itu kita exit dan kita akan nyalakan port status untuk interface yang mengarah ke network kedua, yaitu FA0/1. Kita masih sama caranya, yaitu interface kemudian FA0/1. Kita nyalakan port statusnya terlebih dahulu dengan komen no shutdown. Jika sudah seperti ini, kita bisa exit. Dan jika dilihat, maka di sini untuk status dari kabel yang menghubungkan antar perangkat router ke perangkat lain itu sudah berubah menjadi warna hijau. Yang jika sebelumnya itu adalah merah, maka di sini itu sudah berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita akan lanjutkan untuk konfigurasi IP-nya. Kita kembali lagi ke interface FA0/1 yang terlebih dahulu. Kemudian kita bisa langsung masukkan IP address-nya di sini dengan komen IP address. Kemudian kita tuliskan IP-nya. Oh, sebelumnya kita beri keterangan terlebih dahulu untuk mudah, yaitu untuk di network pertama kita akan gunakan IP dengan range IP yaitu adalah 10.10.10.0/24. Dan untuk network kedua kita akan gunakan yaitu IP 20.20.20.0/24. Seperti ini. Kita lanjutkan konfigurasinya, yaitu pada router 1 untuk interface FA0/1 yaitu yang mengarah ke PC 3, maka di sini kita bisa masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1. Di sini kita gunakan titik 1 karena nantinya untuk IP yang berada di router itu akan kita jadikan sebagai gateway dari PC ketiga. Dan
dan kita tambahkan subnet masknya, yaitu adalah 255.255.255.0. Bisa kita enter, kemudian kita exit, dan kita akan masuk ke interface yang satunya, yaitu adalah interface FA0/0. Bisa kita enter, kemudian kita masukkan IP address-nya. Dan untuk FA00 ini kita akan gunakan IP yaitu 10.10.10.1. Seperti biasa, untuk 10.1-nya itu adalah gateway dari router yang nantinya akan dimasukkan ke dalam setiap perangkat PC yang akan terhubung melalui interface FA00. Kita tambahkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Bisa kita enter, kita exit. Kita bisa cek untuk IP address yang kita masukkan tadi dengan komen show IP interface brief. Dan di sini akan ditampilkan bahwa di interface FA00 itu memiliki IP 10.10.10.1 yang mengarah ke network 1. Sedangkan untuk FA01 itu memiliki IP 20.20.20.1 yang nantinya akan mengarah ke jaringan 2 ataupun di PC 3. Setelah kita melakukan konfigurasi IP di router, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk IP di setiap perangkat PC-nya. Di sini kita bisa masuk ke PC 1 terlebih dahulu, kemudian kita pergi pada bagian desktop, kemudian IP configuration. Di sini untuk IP address-nya bisa kita masukkan sesuai dengan gateway yang ada di router tadi. Di sini saya akan masukkan IP yaitu 10.10.10.2. Kemudian untuk subnet masknya itu masih sama 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita masukkan IP dari router tadi, yaitu adalah 10.10.10.1. Setelah itu bisa kita close saja. Kita bisa konfigurasikan untuk PC kedua pada bagian desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya lagi adalah 10.10.10. Karena tadi kita sudah menggunakan titik 1 untuk router, titik 2 untuk PC 1, maka untuk PC 2 kita gunakan titik 3. Untuk subnet masknya masih sama. Kemudian untuk default gateway itu juga masih sama 10.10.10.1. Kita close lagi dan kita akan konfigurasi untuk IP dari PC 3. Dan untuk IP dari PC 3 ini, karena dia berada pada network kedua, maka kita gunakan IP 20.20.20.2. Kemudian untuk subnet masknya itu dia masih sama. Untuk default gateway-nya kita gunakan IP dari FA01 yang ada di router. Itu adalah 20.20.20.1. Bisa kita enter, kemudian kita close saja. Dan terakhir untuk mengeceknya, kita bisa melakukan ping dengan fitur PDU ini dari PC 1 ke PC 2. Kita cek terlebih dahulu. Kita bisa cek untuk melakukan ping antar PC, pertama dari PC 1 ke PC 2. Hasilnya adalah successful di sini di bagian kanan bawah. Kemudian untuk PC 2 ke PC 3 kita cek masih valid. Kita bisa cek sekali lagi, sudah successful. Dan di sini biasanya untuk pengujian pertama itu akan gagal jika melakukan ping, maka kita bisa cek berkali-kali. Kita cek lagi dari PC 2 ke PC 3, hasilnya sudah successful. Kemudian dari PC 3 ke PC 1 kita cek lagi, ini masih valid. Kita coba sekali lagi, dan ini sudah menunjukkan bahwa successful. Maka dengan seperti itu untuk konfigurasi dari IP address, kemudian untuk service password encryption, dan juga pengenalan dasar dari Cisco itu sudah selesai kita laksanakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Edi Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.